Siapa? Siapa kamu? Tanya Aji. Suaranya bergetar. Aku Sari, jawab wanita itu dengan senyum menyeramkan yang memperlihatkan giginya yang patah. Akulah yang pertama. Akulah yang memulai semua ini. Tiba-tiba Aji merasa dadanya sangat sesak. Ruangan itu mulai berputar dan suara tawa Sari semakin keras. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokannya. Sementara itu, di dunia nyata, Ningsih tersentak dan menyadari bahwa Aji kini terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Bola cahaya merah itu perlahan menghilang, meninggalkan langit yang kembali gelap gulita. Namun, sosok-sosok hitam itu tidak pergi. Mereka berdiri melingkari tubuh Aji seperti sedang menunggu sesuatu. Ningsih meraih Aji, mengguncangkannya dengan penuh panik. Aji bangun, jangan tinggalkan aku. Namun Aji tidak bergerak. Matanya tetap tertutup dan wajahnya tampak seperti seseorang yang sedang bermimpi buruk. Dari kegelapan terdengar suara langkah mendekati. Ningsih mendongak, dan di sana ia melihat Pak Lurah berdiri dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Di tangannya ia membawa sebuah obor. "Cepat, bawa dia masuk ke rumahku," kata Pak Lurah. Dengan bantuan Pak Lurah, Ningsih berhasil membawa tubuh Aji ke sebuah gubuk kecil di tepi desa. Di dalam, Pak Lurah menyalakan dupa dan menaburkan garam di sekeliling ruangan. Aji telah masuk ke dalam dunia mereka, jelas Pak Lurah dengan nada serius. Jika dia tidak segera kembali, jiwanya akan menjadi milik mereka selamanya. Ningsih menangis. "Pak Lurah, tolong lakukan sesuatu. Aji tidak boleh mati, Pak." Pak Lurah mengangguk dan mulai menggumamkan mantra kuno, mencoba menarik kembali jiwa Aji dari cengkeraman pulung gantung. Namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Ini lebih parah dari yang aku kira," gumamnya. "Roh Sari, dia semakin kuat." Di ruangan gelap penuh aroma anyir itu, Aji merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Sosok wanita bernama Sari itu berdiri tak jauh darinya. Tatapan matanya begitu dingin hingga menusuk relung jiwa. Aji mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat seperti dirantai. "Kenapa kau membawa aku ke sini?" tanya Aji. Suaranya parau karena ketakutan yang melumpuhkannya. Sari tersenyum samar, tetapi senyuman itu lebih menyerupai ancaman daripada keramahan. "Kau datang sendiri? Kau ingin tahu tentang pulung gantung, bukan? Kau ingin tahu kenapa desa ini dikutuk?" Aji menelan ludah, berkeringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubunganmu dengan semua ini?" Sari mendekat. Langkahnya tidak terdengar, seperti bayangan yang melayang. Ia berhenti di depan Aji. Wajahnya yang rusak kini hanya beberapa inci dari wajah Aji. "Aku adalah korban pertama, korban pengkhianatan mereka. Dan sekarang, aku adalah penjaga kutukan ini." Aji memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. "Pengkhianatan? Siapa yang mengkhianatimu?" Sari mengangkat tangannya, menunjukkan bekas luka bakar yang menyelimuti lengannya. "Dulu, aku adalah seorang dukun muda di desa ini. Orang-orang datang kepadaku untuk meminta bantuan, untuk menyembuhkan penyakit, atau meminta perlindungan dari roh jahat. Tapi, mereka tidak pernah benar-benar menghormatiku. Ketika musim kemarau panjang datang, dan sawah-sawah mereka gagal panen, mereka menyalahkanku. Mereka bilang aku membawa sial." Aji menatap Sari dengan ngeri. Ia bisa membayangkan seperti apa situasi itu. Ketakutan dan kebodohan seringkali membuat manusia bertindak kejam. "Mereka menyeretku ke tengah desa," lanjut Sari dengan nada yang semakin tajam, "dan menuduhku sebagai penyebab semua kesengsaraan mereka. Mereka membakarku hidup-hidup di bawah pohon jati itu. Tapi aku tidak mati begitu saja. Dalam siksaan itu, aku bersumpah bahwa mereka semua akan membayar. Aku menyerahkan jiwaku kepada kegelapan, dan kegelapan memberiku kekuatan untuk kembali."
Aji mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Jadi pulung gantung adalah aku, potong Sari. Cahaya itu adalah wujud kutukan yang aku tinggalkan untuk mereka. Setiap kali muncul, itu berarti salah satu dari mereka harus pergi. Aku memilih mereka yang menyimpan dosa, rahasia, atau rasa bersalah. Dosa mereka adalah bahan bakar kekuatanku. Aji memejamkan matanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak bisa memaafkan kekejaman yang dilakukan para penduduk desa kepada Sari. Tetapi, ia juga tahu bahwa kutukan ini telah menyebabkan kematian demi kematian selama bertahun-tahun. Sari, kata Aji, mencoba mengendalikan suaranya. Jika kau hanya membalas dendam pada mereka yang telah menyakitimu, kenapa kutukan ini tidak berhenti? Kenapa orang-orang tidak bersalah juga menjadi korban? Wajah Sari berubah masam. Dosa tidak pernah berhenti, Aji. Manusia selalu berbuat salah, dan setiap kali mereka melakukannya, aku hadir untuk mengingatkan mereka. Desa ini tidak akan pernah lepas dari kutukanku, kecuali seseorang menghentikanku. Aji terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Sari. Untuk menghentikan kutukan ini, ia harus menghadapi Sari. Mungkin menghancurkan arwahnya selamanya. Tetapi, bagaimana caranya melawan sesuatu yang begitu kuat? Sesuatu yang sudah terikat dengan kegelapan itu sendiri. Tiba-tiba, ruangan itu mulai bergetar. Suara Pak Lurah yang memanggil namanya terdengar seperti gema dari dunia lain. Aji merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan sebelum ia sempat berkata-kata, dunianya berubah lagi, kembali ke dunia nyata. Pak Lurah duduk bersila di lantai, menggenggam dupa yang habis hampir terbakar. Keringat mengalir di dahinya. Meskipun malam itu begitu dingin, mantra-mantra yang ia ucapkan menggema di ruangan kecil itu. Sementara Ningsih duduk di sudut menggigil ketakutan. Tiba-tiba Aji terbatuk dan membuka matanya. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil seperti orang yang baru saja kembali dari ambang kematian. Aji, seru Ningsih segera berlari ke arahnya. Kau kembali, Aji. Pak Lurah menatap Aji dengan serius. Apa yang kau lihat di sana, nak? Aji menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. Aku bertemu dengannya, dengan Sari. Dia yang menciptakan kutukan ini. Pak Lurah mengangguk pelan. Aku sudah menduganya. Aku tahu cerita tentang Sari, tetapi tidak pernah tahu dia menjadi sekuat ini. Jika dia terus dibiarkan, seluruh desa ini akan binasa. Lalu, bagaimana caranya menghentikannya? Tanya Ningsih, suaranya sambil terputus. Pak Lurah terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada berat, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menghancurkan pohon jati itu. Pohon itu adalah tempat di mana jiwanya terikat. Tapi itu berbahaya, potong Aji. Dia tidak akan membiarkan kita melakukannya begitu saja. Benar, Pak Lurah mengangguk. Dia akan melakukan segalanya untuk melindungi pohon itu. Karena jika pohon itu dihancurkan, kekuatannya akan lenyap. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Aji mengangguk pelan, meskipun takut. Ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Ia telah melihat kengerian yang ditimbulkan oleh kutukan ini, dan ia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Ayo kita lakukan, kata Aji dengan suara tegas. Kita akan menghancurkan pohon itu dan mengakhiri semuanya. Malam itu, hujan berhenti, tetapi langit tetap gelap, seolah menyimpan ancaman. Aji, Ningsih, dan Pak Lurah berjalan pelan menuju pohon jati di tengah desa. Pak Lurah membawa dupa dan segenggam garam, sementara Aji menggenggam parang tajam di satu tangan dan botol bensin di tangan lainnya. Di wajah mereka terpancar tekad sekaligus ketakutan. Jika kau melihat sesuatu, jangan panik, ujar Pak Lurah. Pohon ini tidak hanya rumah bagi Sari, tapi juga pintu bagi semua energi kegelapan yang ia bawa. Kita akan menghadapi hal-hal yang tidak pernah bisa kau bayangkan sebelumnya. Aji mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa udara di sekeliling semakin berat
Seiring mereka mendekati pohon jati itu, suara malam pun hilang, hanya meninggalkan keheningan yang menakutkan. Ketika mereka tiba di bawah pohon jati, Aji menelan ludah. Pohon itu tampak jauh lebih besar dan menyeramkan dibanding saat ia melihat sebelumnya. Cabang-cabangnya menjulang seperti tangan raksasa yang mencoba meraih langit, sementara bayangan di tanah terlihat seperti wajah-wajah melolong. "Kita harus cepat," kata Pak Lurah. Ia mulai menyebarkan garam di sekitar mereka, membuat lingkaran pelindung, sementara Aji dan Ningsih berdiri di dalamnya. "Bagaimana cara kita menghancurkannya?" tanya Ningsih. Suaranya bergetar. "Kita bakar pohon ini," jawab Aji. "Dan pastikan tidak ada yang menghalangi." Pak Lurah menyalakan dupa dan mulai mengucapkan mantra. Tetapi baru beberapa kata ia ucapkan, angin kencang tiba-tiba bertiup. Angin itu begitu dingin hingga menusuk kulit, dan suara tawa bergema dari kegelapan. "Berani sekali kalian mencoba menghancurkan aku." Sosok Sari muncul di bawah pohon, dikelilingi oleh bola cahaya merah yang melayang-layang seperti penari api. Matanya menatap tajam ke arah mereka, penuh dengan kebencian. Di belakangnya muncul sosok-sosok hitam yang pernah dilihat Aji sebelumnya. Mereka bergerak lambat dengan leher yang tergantung lemah. "Kalian semua akan mati di sini," desis Sari. Suaranya seperti ribuan suara yang bergabung menjadi satu. Ningsih berteriak, tetapi Aji menahan tangannya. "Jangan keluar dari lingkaran garam," seru Aji. Pak Lurah melanjutkan mantranya. Meskipun angin kencang dan teriakan dari sosok-sosok hitam itu semakin keras, perlahan api dari dupa mulai menyala lebih besar, seolah melawan energi jahat di sekitarnya. "Sari!" teriak Aji, mencoba menarik perhatian arwah itu. "Semua ini harus berhenti. Kau telah membalaskan dendammu. Jangan biarkan dendam ini menghancurkan lebih banyak nyawa." "Hahaha," Sari tertawa sinis. "Dendamku tidak akan pernah selesai karena dosa manusia tidak pernah berhenti. Tapi kau juga tidak pernah tenang," balas Aji. "Kau hanya mengikat dirimu pada kegelapan yang sama dengan mereka yang kau benci." Kata-kata Aji membuat Sari terdiam sejenak, tetapi kemudian ia mengangkat tangannya. Cabang-cabang pohon jati mulai bergerak seperti ular, mencoba menjangkau lingkaran garam. Aji tahu mereka harus bertindak cepat. "Nyalakan apinya sekarang," teriak Pak Lurah. Aji menyiramkan bensin ke batang pohon jati, sementara Ningsih menggenggam korek api dengan tangan yang gemetar. Cabang-cabang pohon mulai menyerang mereka, dan satu cabang hampir meraih kepala Aji sebelum Ningsih berhasil menyalakan korek api dan melemparkannya ke batang pohon. Api segera menyala, menjalar ke seluruh pohon jati dengan cepat. Pohon itu mengeluarkan suara berderak yang keras, seperti jeritan makhluk hidup yang sedang kesakitan. Sari menjerit, tubuhnya bergetar dan mulai memudar. "Tidak, ini tidak mungkin!" teriaknya, mencoba melawan. Tetapi semakin besar api itu, semakin lemah tubuhnya. Sosok-sosok hitam di belakang pun perlahan menghilang, lenyap bersama dengan bola-bola cahaya merah yang melayang di udara. Akhirnya, pohon jati itu runtuh, tersisa hanya abu dan bara api yang menyala di tanah. Sari berdiri di tengah abu itu, tubuhnya kini hampir transparan. Ia menatap Aji dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih tenang, "Kau benar, aku tidak pernah benar-benar bebas." Lalu tubuhnya memudar menjadi serpihan cahaya kecil yang menghilang di udara. Pagi hari di desa Karangjati, matahari pagi menyinari desa yang selama ini selalu diselimuti kegelapan. Penduduk desa keluar dari rumah mereka, terkejut melihat pohon jati besar di tengah desa telah hilang, hanya menyisakan bekas terbakar di tanah. Aji, Ningsih, dan Pak Lurah berdiri di tepi desa, mengamati pemandangan itu dengan lega. "Apakah ini sudah selesai?" tanya Ningsih. Pak Lurah mengangguk. "Kutukan itu sudah berakhir. Desa ini akhirnya bebas." Aji menatap ke arah tempat pohon itu berdiri. Dalam hatinya,
ia merasa lega tetapi juga sedih. Ia tidak pernah bisa sepenuhnya membenci Sari. Ia hanya korban dari ketidakadilan yang terlalu besar. Semoga dia akhirnya menemukan kedamaiannya, gumam Aji sebelum berjalan menjauh bersama Ningsih. Hujan deras yang menandai kutukan desa itu kini telah berhenti, digantikan oleh langit biru yang cerah. Desa Karangjati akhirnya bisa memulai hidup baru, bebas dari bayangan pulung gantung yang selama ini menghantui mereka.